Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renggo Harya Pandora, mahasiswa Informatika Angkatan 23, Universitas Jenderal Sudirman dengan NIM H1D023012. Di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu aplikasi buku tamu digital. Mungkin akan saya demokan terlebih dahulu. Untuk tampilan utamanya, user akan langsung dibawa ke tampilan form buku tamu digital. Di sini, user bisa memasukkan namanya, instansi, dan keperluannya. Misal untuk contoh, saya akan memasukkan nama saya sendiri. Jadi instansi, untuk contoh saja, keperluannya mungkin Radirjen. Terus submit. Data tamu berhasil disimpan. Data tersebut akan disimpan di database yang sudah saya buat di sini. Di database ini hanya ada satu tabel, yaitu tabel form. Database ini menyimpan data untuk setiap data yang masuk dan diinputkan dari form buku tamu digital ini. Ini dalam bentuk database-nya. Untuk tampilannya sendiri, itu bisa kita cek di sebelah sini. Ini untuk masuk ke panel admin. Di sini ada tombol, bisa diklik. Akan masuk menampilkan seluruh data tamu yang hadir yang mengisi aplikasi buku tamu digital ini. Admin sendiri bisa melakukan beberapa hal. Pertama, bisa melakukan edit. Edit di sini bisa untuk merubah nama, instansi ataupun keperluan, dan mengubah status. Status defaultnya adalah ongoing. Namun jika misal sudah selesai, bisa diubah menjadi done. Juga bisa dilakukan untuk menghapus. Misal untuk contoh, saya akan menghapus yang ada di atas saya ini. Atas nama Nisa akan saya hapus. Bisa kita cek juga di database. Atas nama Nisa hilang, ikut terhapus. Kemudian selain ada fitur edit dan hapus, juga ada filter. Sebagai contoh, saya sudah menyiapkan sebuah data. Di sini ada yang tanggalnya 15. Itu bisa kita tampilkan sebagai berikut. Kita pilih range tanggalnya dulu. Tanggal awalnya tanggal 15, misal tanggal akhirnya tanggal 16 ya. Kita filter. Ini akan menampilkan data yang ada di buku tamu digital ini yang tanggalnya mulai dari tanggal 15 sampai tanggal 16. Selain itu, kita juga bisa mereset filter ini agar kembali ke tampilan awal. Mungkin untuk contoh lain, kita coba masukkan data yang mengikuti tanggal yang bukan hari ini, karena untuk setiap data yang masuk ke dalam database, setiap kita submit itu diset untuk mengikuti tanggal dan waktu sesuai sistem. Mungkin kita ubah terlebih dahulu untuk tanggal di sistemnya. Oke, saya sudah merubah menjadi tanggal 16. Kita coba lagi, kita masukkan Nisa. Konten media. Misal untuk keperluannya peminjaman proyektor. Kita submit. Kita kembali ke panel admin. Bisa dilihat di sini Nisa masuk, datanya masuk tanggal 16. Nah, jika kita lakukan filter mulai dari tanggal 15 sampai tanggal 16, harusnya akan ada dua data yang muncul, yaitu data dari Denis dan juga data dari Nisa. Kita klik filter, akan berhasil memunculkan dua data dari tanggal antara 15 sampai 16. Seperti itu.
Selain itu, untuk form sendiri ini juga ada validasinya. Untuk contoh saja, jika semisal kita tidak mengisikan nama saat mengisi form, akan muncul peringatan bahwa nama harus diisi. Untuk setiap baris data yang ada di sini harus diisi. Mungkin seperti itu untuk demo aplikasi buku tamu digital ini. Selanjutnya akan saya beri penjelasan terkait coding yang saya buat. Baik, untuk penjelasan lebih lanjutnya terkait website yang sudah saya demokan sebelumnya. Di sini saya sudah membuka folder buku tamu. Yang saya gunakan ini C3 yang dari Eldiru. Namun ada beberapa perubahan yang saya lakukan, terutama pada bagian config dan juga models, view, dan controllers. Untuk bagian config sendiri, saya melakukan beberapa konfigurasi ulang pada bagian database dan menyesuaikan nama database sesuai dengan nama database yang sudah saya buat, yaitu buku_tamu, serta roots sesuai dengan page dari website yang tadi sudah saya demokan. Selanjutnya, untuk MVC sendiri, model sini kan berfungsi untuk interaksi dengan database. View ini untuk menampilkan user interface, dan yang terakhir controller ini untuk mengatur logic alur aplikasi. Untuk view sendiri, saya membagi jadi dua, yaitu ada admin dan guest. Untuk tampilan pertama dari website tadi kan bentuknya form, itu menampilkan file form_tamu. Di sini menampilkan form untuk kemudian user bisa menginputkan datanya agar bisa dikirimkan ke database dalam bentuk form dengan kolom nama, instansi, dan juga keperluan dengan ada tombol submit. Juga ada tombol untuk pergi ke panel admin. Di panel admin, untuk tampilan awalnya akan menampilkan list_tamu. Di sini sesuai dengan namanya dan fungsinya, yaitu menampilkan setiap data yang ada di database tentang tamu-tamu yang datang, mulai dari namanya, instansinya, keperluannya, hingga statusnya. Di situ juga bisa dilakukan update dan juga delete. Apabila kita lakukan apabila kita lakukan update, itu akan membuka tampilan untuk edit_tamu, di mana kita bisa mengubah data spesifik dari data tersebut, apakah hanya akan namanya yang kita ubah, atau instansinya kita ubah, atau mungkin semuanya kita ubah. Itu untuk tampilan view. Untuk alurnya sendiri, view ini melakukan permintaan informasi agar dapat ditampilkan kepada pengguna, yang tadi sudah saya jelaskan. Untuk contoh saja, semisal ada user yang mencoba untuk menginputkan data mereka di form yang ada di form_tamu. Data tersebut kemudian akan dibawa ke bagian controller guest.php. Apabila user kemudian mengklik submit, data tersebut tidak akan langsung terkirim ke database, namun harus melalui beberapa hal. Pertama ada validation dulu. Untuk saya jelaskan terlebih dahulu di sini, untuk nama validasinya adalah minimal 3 huruf dan maksimal 100 huruf. Untuk instansi maksimal 100 huruf, sedangkan untuk keperluan maksimalnya 500 huruf. Tidak hanya itu, juga ada validasi bahwa setiap kolom itu harus terisi. Tadi sudah saya praktekkan, apabila ada salah satu kolom yang tidak terisi maka akan error dan memberikan notifikasi bahwa semua kolom itu harus terisi. Kemudian jika data berhasil melalui validasi form ini, maka kemudian informasinya akan diterima di bagian model agar bisa diolah dan disampaikan informasinya ke dalam database. Di bagian model, tamu_model.php akan menjalankan fungsi tambah_tamu. Insert form data. Data ini yang dimaksud adalah data-data yang ada di kolom-kolom tiap form.
yaitu ada nama, instansi, dan juga keperluan. Itu akan dimasukkan ke dalam database jika sudah berhasil melalui validasi. Kemudian untuk menampilkan keseluruhan data tiap-tiap tamu yang hadir yang ada di database. Model ini menampilkan keseluruhan tamu menggunakan get all tamu. Ini menjalankan sebuah query untuk mengambil data keseluruhan semua tamu yang ada di database yang kemudian bisa ditampilkan di view admin bagian list underscore tamu. Untuk bagian list underscore tamu ini ada CSS yang digunakan. Defaultnya adalah tidak adanya filter karena ada fitur filter. Bisa kita cek di sini di bagian models ada filter by tanggal. Filter by tanggal ini bergerak berdasarkan session yang tadi sudah saya jelaskan. Apabila filter itu aktif, maka akan hanya menampilkan data yang tanggal dan waktunya kisaran A sampai B. Makanya di sini menggunakan klausa where. Selanjutnya di bagian list tamu juga tersedia fitur untuk lakukan update. Update selanjutnya akan menampilkan edit underscore tamu. Edit underscore tamu ini menampilkan data secara spesifik untuk sebuah data yang ada di database. Menampilkan secara spesifik sebuah data itu menggunakan get tamu by ID agar kemudian bisa dilakukan update maupun delete. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari website sederhana buku tamu digital ini. Apabila ada salah tutur kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.